Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rina, NIM S1S1210899. Saya akan melanjutkan penjelasan dari bab 4. Terakhir, ketika kita menjalankan stopwatch, kemudian kita putar HP kita atau perangkat kita, di sini stopwatch-nya mulai lagi dari nol. Nah, untuk materi selanjutnya, bagaimana jika ketika kita putar handphone kita, maka stopwatch-nya tidak mulai dari nol, tetapi mulai dari melanjutkan detik dari terakhir yang ada di sini. Nah, di sini kita masuk di activity yang mewarisi metode siklus hidup. Seperti yang diketahui sebelumnya, activity mengextend Android. Kelas ini yang memberi activity akses ke metode life cycle Android. Untuk diagramnya seperti berikut. Sini ada diagram konteks. Untuk konteks abstrak kelas, nah, sebuah interface ke informasi global tentang lingkungan aplikasi, mengizinkan akses ke sumber daya, aplikasi, kelas, dan operasi. Nah, kemudian ada kelas konteks wrapper. Nah, di sini implementasi proxy untuk konteks. Kemudian ketiga ada konteks theme wrapper class. Di sini mengizinkan untuk dimodifikasi tema dari apa yang ada di konteks wrapper. Kemudian ada activity class. Activity class mengimplementasi versi default dari metode lifecycle. Nah, juga mendefinisikan metode seperti find by ID dan set context view. Nah, untuk metodenya di sini ada on create, bundle, on start, on restart, on resume, on pause, on stop, on destroy, on save instant state, start activity intent, find view by ID, set context view. Nah, untuk yang ini adalah metode siklus hidup activity yang akan mengetahui lebih banyak tentang ini di bab selanjutnya. Nah, kalau untuk metode yang ini sudah dibahas di project-project sebelumnya. Di sini sudah kita pakai. Kemudian di sini your activity class. Di sini sebagian besar perilaku activity ditangani oleh metode superclass dan diwarisi oleh aktivitas yang kita buat. Nah, semua yang dilakukan hanyalah mengganti metode yang diperlukan. Kemudian di sini masuk seperti yang diketahui, aplikasi tadi kan bermasalah ketika kita memutar layar HP kita. Nah, aktiviti tersebut dihilangkan kemudian dimuat ulang untuk stopwatch-nya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, cara terbaik yaitu dengan menangani perubahan konfigurasi dengan menyimpan status aktivasi saat ini, lalu mengaktifkan kembali dengan metode onCreate di activity. Nah, untuk menyimpan status terakhir activity, sini kita membutuhkan implementasi dari metode onSave instance state. Metode ini memanggil sebelum activity dihilangkan, yang mana berarti mendapat kesempatan untuk menyimpan nilai apapun yang dipertahankan sebelum nilai tersebut dihilangkan. Metode onSave di instance state mengambil satu parameter, yakni sebuah bundle. Sebuah bundle mengizinkan untuk mengumpulkan berbagai jenis data dalam satu objek. Untuk fungsinya ya dia seperti ini, public void onSave instance state dengan parameternya bundle. Nah, metode onCreate ini meneruskan bundle sebagai parameter, yang berarti jika menambahkan nilai dari running dan second, dari variabel running dan variabel second di bundle, metode onCreate akan mengambilnya ketika activity dibuat ulang. Untuk melakukan ini, metode bundle menambahkan name atau value sebagai pasangan dari bundle. Nah, metode ini dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya, activity diluncurkan. Kemudian onCreate, kita buat metode onCreate. Kemudian activity dijalankan.
Setelah itu, metode onSave instant state dipanggil sebelum onDestroy, yang memberi kesempatan untuk menyimpan status activity sebelum activity tersebut dihilangkan atau di-destroy. Kemudian activity destroyed atau hancur atau dihilangkan. Untuk kode ini, bundle.put bintang dalam kurung name, value, di mana bundle di sini adalah nama dari bundle dan tanda bintang ini adalah tipe dari nilai yang ingin disimpan. Nah, di sini mencakup semua tipe dari integer, string, dan lain-lain. Dan name di sini adalah nama dan value di sini adalah nilai dari data. Sebagai contoh, kita menambahkan value second dengan tipe data integer ke bundle. Kita menggunakan kode seperti berikut ini. Nah, untuk menyimpan multiple name atau value sebagai pasangan dari data bundle, nah di sini untuk onSave instant state, metode onSave instant state yang fullnya, yang ini. Ini kita bisa tambahkan ke file main activity kita yang kita bahas dulu. Untuk menambahkannya, di sini kita tuliskan di kode kita. Kita tuliskan di sini. Ini kita tambahkan dua baris ini, save instance state di metode ini, di onSave save instance state. Kita lanjut dulu sebelum kita tambahkan. Nah, sini lanjutannya. Kemudian kita pulihkan status di onCreate. Nah, setelah kita tambahkan yang ini, kita pulihkan status di onCreate. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, metode onCreate mengambil satu parameter yakni sebuah bundle. Jika activity dibuat di awal, parameter ini akan bernilai 0. Namun, jika activity dibuat ulang dan ada panggilan sebelumnya ke onSave instant state, objek bundle yang digunakan oleh onSave instant state akan diteruskan ke activity. Sini kita tambahkan lagi procted void onCreate, memanggil parameter bundle, kemudian sini kodenya. Nah, sini kita bisa mendapatkan nilai dari bundle dengan menggunakan metode dalam bentuk seperti ini. Nah, bintang di sini digunakan untuk memanggil tipe data keseluruhan. Bisa juga di sini kita ganti menggunakan integer, string, dan seterusnya. Atau untuk menentukan tipe data yang spesifik yang diinginkan. Bundle di sini adalah nama dari bundle dan bintang tipe dari semua tipe data yang diinginkan. Dan nama tadi adalah nama yang ingin, dan nama di sini adalah nama atau value dari pasangan yang spesifik yang di halaman sebelumnya. Untuk contohnya di sini, untuk kita mengambil value second dari bundle, kita menggunakan integer second sama dengan bundle.get integer dalam kurung seconds. Jika digabungkan, inilah tampilan metode onCreate yang sekarang kita tambahkan di main activity. Ini untuk metode onCreate-nya. Nah, di sini kita tambahkan di sini if save instance tidak sama dengan 0. Artinya jika save instance tidak bernilai 0, save tidak sama dengan 0, maka variabel second mengambil nilai dari second. Save instance state. Second sama dengan save instance state get
get in second. Kemudian running, variabel kedua running. Running sama dengan save dot getting int running. Nah, kita tambahkan yang ini. Kita lihat get boolean. Sini get boolean karena tadi kan running di sini bertipe data boolean, yakni hanya bernilai true atau false saja. Jadi di sini dia get boolean. Nah, kemudian kita lihat lagi. Setelah kita tambahkan yang tadi, setelah kita update, kemudian kita tambahkan metode onSaveInstantState untuk memanggil metode bundle-nya. Nah, di sini untuk menambahkannya kita tuliskan yang ini. Metode public void onSave. Ulangan di sini public void nama metodenya onSaveInstantState. OnSave void instance state bundle save instance state. Save state. Bundle save instance state. Ini kita lihat. Di sini tertulis parameter save instance state, yakni yang ini. Tidak bernilai 0. Kemudian kita lanjut. Save instance state put integer. Save put integer. Second namanya second. Kemudian value-nya second juga. Kemudian di sini put boolean. Namanya running. Value-nya juga running. Kita lihat di sini. Nah, untuk yang ini onSaveInstance menyimpan status variabel di activity di metode dalam activity onSaveInstance. Nah, kemudian yang terjadi ketika kita jalankan aplikasi, pertama pengguna di sini menyatakan pengguna memulai aplikasi kita mulai dengan mengklik kita running dulu. Setelah di running, kemudian kita klik tombol start. Di sini mulai stopwatch-nya. Nah, kemudian kita putar HP kita atau perangkat kita. Di sini stopwatch-nya tidak mulai lagi dari 0, tetapi dia melanjutkan dari nilai sebelumnya. Kemudian jika kita putar rotate lagi begini, dia tetap melanjutkan, stopwatch-nya tidak memulai dari awal lagi. Nah, ini terjadi karena ketika pengguna memulai aplikasi dengan mengklik tombol start, untuk mengatur stopwatch, metode runTimer memulai untuk menambah jumlah detik yang ditampilkan dalam text view. Kemudian ketika pengguna memutar perangkat,
Android memandang ini sebagai perubahan konfigurasi dan bersiap mendestroy atau menghilangkan aktiviti tersebut. Sebelum aktiviti dihilangkan atau dimusnahkan, onSafe instance state dipanggil. Nah, onSafe instance state ini menyimpan detik dan nilai yang berjalan ke dalam bundle. Sehingga dia memulai dengan melanjutkannya, tidak memulai lagi dari nol. Nah, kemudian Android menghilangkan aktiviti dan membuat ulang. Ketika metode onCreate dipanggil, bundle diteruskan ke metode tersebut. Bundle berisi nilai dari second dan running sebagai variabel dan sebelum aktiviti dimusnahkan atau dihilangkan. Kode di metode onCreate disetel dengan variabel saat ini ke dalam nilai bundle. Metode runtimer, ketika metode runtimer dipanggil dan waktu melanjutkan ke bagian terakhirnya. Seperti yang ini kan kita putar. Nah, di sini dia melanjutkan, tidak memulai lagi dari awal. Kemudian lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada pertanyaan dan jawabannya. Di sini mengatakan bahwa mengapa Android menginginkan membuat ulang suatu aktiviti hanya karena memutar layar? Jawabannya, metode onCreate biasanya digunakan untuk mengatur layar. Jika kode di onCreate bergantung pada konfigurasi layar, misalnya jika memiliki tata letak yang berbeda untuk landscape dan portrait, kemudian ingin onCreate dipanggil setiap kali konfigurasi berubah. Selain itu, jika pengguna mengubah lokalnya, memungkinkan membuat ulang UI dalam bahasa lokalnya. Ini pertanyaan kedua, mengapa Android secara otomatis menyimpan variabel instance secara otomatis dan mengapa kita harus menuliskan ulang semua kode itu sendiri? Nah, untuk jawabannya di sini dikatakan bahwa kamu harus mungkin tidak menginginkan setiap contoh untuk variabel simpan. Misalnya, Anda mungkin ingin memiliki variabel yang menyimpan lebar layar saat ini dan variabel tersebut dihitung ulang saat onCreate dipanggil. Di sini pertanyaan selanjutnya, apakah bundle semacam Java Map? Tidak, bundle dirancang untuk berfungsi untuk berfungsi seperti Java Util Map, tetapi bundle memiliki kemampuan tambahan dibandingkan Java Util Map tersebut. Bundle dapat dikirimkan antar proses karena memungkinkan sistem operasi Android untuk tetap terhubung dengan keadaan dari suatu aktiviti. Lanjut di sini ada lebih banyak live activity daripada yang diciptakan dan daripada yang dibuat dan dihancurkan, itu hilangkan. Contohnya, ketika stopwatch sedang berjalan dan kita ingin dan di perangkat kita itu ada panggilan telepon, meskipun stopwatch tidak terlihat, stopwatch akan terus berjalan di belakang dari. Maksudnya jika masuk notifikasi telepon, maka stopwatch tidak terlihat, maka akan terus berjalan. Namun, bagaimana jika nanti misalnya ada notifikasi telepon, kemudian stopwatch yang berjalan di latar belakang ponsel, dia mati atau pause. Nah, untuk itu kita menggunakan start, stop, dan restart. Nah, untuk menangani tindakan itu, di sini kita menggunakan metode onCreate dan onDestroy, yang mana metode ini menangani activity lifecycle secara keseluruhan. Ada metode lifecycle lain yang menangani visibility dari activity. Secara khusus ada tiga kunci metode lifecycle.
yang menangani kapan suatu aktiviti terlihat atau tidak terlihat oleh pengguna, yakni on start, on stop, dan on restart. Sama seperti on create dan on destroy, activity mewarisi kelas dari Android, dari kelas activity Android. On start dipanggil ketika activity Anda on start dipanggil ketika activity terlihat oleh pengguna. Kemudian on stop dipanggil ketika activity sudah dihentikan oleh pengguna. Nah, berarti hal ini mungkin terjadi karena aktiviti tersebut bersembunyi sepenuhnya oleh aktiviti yang muncul di atasnya atau karena aktiviti tersebut di-destroy atau dihilangkan. Jika on stop dipanggil karena aktiviti dihilangkan, on save instant state dipanggil sebelum on stop. Kemudian on restart dipanggil setelah aktiviti dibuat tidak terlihat. Nah, kemudian untuk contohnya seperti ini. Di sini pertama, untuk flowchart-nya dia seperti ini, untuk langkah-langkahnya. Nah, pertama, ketika activity diluncurkan atau ditampilkan, metode onCreate dijalankan. Kode inisialisasi activity apapun dalam metode onCreate akan dijalankan. Nah, pada titik ini, aktiviti tersebut belum terlihat karena tidak ada panggilan ke onStart. Nah, kedua, metode onStart dijalankan, maka metode ini dipanggil ketika aktiviti tidak terlihat. Setelah metode onStart dijalankan, kemudian user dapat melihat aktiviti di layarnya. Nah, ketiga, yang ini onStop. Metode onStop dijalankan ketika aktiviti tidak lagi terlihat oleh pengguna. Setelah metode onStop dijalankan, aktiviti tidak lagi terlihat. Nah, onStop dia kembali ke onRestart, kemudian mulai lagi onStart. Keempat, jika aktiviti kembali terlihat oleh pengguna, metode onRestart akan dipanggil diikuti oleh onStart. Aktiviti tersebut dapat melewati siklus ini berkali-kali jika aktiviti tersebut berulang kali menjadi tidak terlihat dan kemudian terlihat kembali. Nah, ini untuk siklusnya. Terakhir, ketika aktiviti di-destroy atau dihilangkan, metode onStop akan dipanggil sebelum onDestroy. Dia akan memberhentikan dulu stopwatch-nya, kemudian dihilangkan. Nah, di sini kita perlu menerapkan dua metode life cycle. Di sini kita terapkan metode onStop. Untuk kodenya seperti ini. Kode onStop. Ini memanggil metode onStop di superclass, di activity superclass. Ini Android App Activity. Nah, baris kodenya super.onStop ini maksudnya memanggil metode onStop di superclass activity. Nah, menambahkan baris ini di kode setiap kali mengganti metode onStop untuk memastikan bahwa aktiviti tersebut melakukan tindakan lain dalam metode superclass onStop. Jika ingin melewati langkah ini, Android akan menghasilkan pengecualian. Hal ini berlaku untuk semua metode life cycle. Jika ingin mengganti salah satu metode siklus hidup dalam aktiviti, maka harus memanggil metode superclass atau Android akan memberi Anda pengecualian atau mengecualikan metode superclass. Di sini kita perlu menghentikan stopwatch dengan menggunakan metode onStop. Kemudian kita memerlukan untuk men-set atau mengatur value dari boolean running untuk bernilai false. Nah, untuk kodenya seperti ini. Nah, di sini ditambahkan di kodenya kita update kodenya kita di sini
Di sini disuruh untuk ditambahkan private boolean was running. Nah, private boolean was running ini kita tambahkan sebuah variabel baru bernama was running untuk mencatat apakah stopwatch sedang berjalan sebelum metode onStop dipanggil, sehingga kita tahu apakah kita menyetelnya agar berjalan kembali saat activity sudah kelihatan. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi di bawahnya, di dalam kondisi ini, ketika was running sama dengan save instance set get boolean was running. Sini kita memulihkan status variabel dari was running jika activity dibuat ulang. Kemudian sini ditambahkan lagi save instance state.put boolean dalam kurung was running dengan nilai was running. Sini kita menyimpan status variabel was running. Kemudian di sini di dalam metode onStop was running dicatat apakah stopwatch sedang berjalan saat metode onStop dipanggil. Nah, kemudian kita mulai lagi dengan menggunakan metode onStart. Di sini kita terapkan metode onStart. Jika stopwatch sedang berjalan, maka stopwatch-nya akan memulai melanjutkan menit dan detiknya. Ini kita update kode kita. Sini kita tambahkan variabel dengan tipe boolean, private boolean was running. Private boolean was running. Kemudian kita tambahkan di metode create. Was running sama dengan save instance.get boolean was running. Sini error besar. Nah, kemudian di dalam metode onInstant kita simpan variabel was running. Put boolean was running, nilainya was running. Kemudian kita lihat di sini kita tambahkan dua metode baru, yakni fungsi onStop dan fungsi onStart. Sini onStop merecord apapun yang stopwatch ketika jalan. Kita tunggu, kita buatkan rocket void rocket protect void onStop void onStop. Di sini kita menggunakan kelas super.onStop onStop kemudian was running sama dengan running. Was running sama dengan running. Lalu nilai running bernilai false. Untuk metode onStop-nya seperti ini. Kemudian kita tuliskan juga, buatkan juga metode untuk fungsi onStart, void onStart.
Untuk metode ini, dia menggunakan juga kelas super dot on start. Kemudian di sini ada kondisi if was running if was running dengan variabel running bernilai true, maka dia akan memulai stopwatch-nya ketika kembali ke tampilan stopwatch. If was running sama dengan true. Ketika kita jalankan aplikasi, yang terjadi yakni pertama, ketika user memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch mulai awalnya, dan di sini metode run timer menambah jumlah detik yang ditampilkan di time view. Artinya ketika kita kembali ke stopwatch, maka di sini akan melanjutkan detik terakhir dari ketika stopwatch terakhir detiknya. Kedua di sini pengguna menavigasi tampilan home screen dari perangkat sehingga aplikasi stopwatch tidak lagi terlihat. Di sini metode onStop dipanggil, was running disetel ke true, dan jumlah detik dan running diset ke false, dan jumlah detik mulai berhenti bertambah. Kemudian ketiga, pengguna menavigasi kembali ke aplikasi stopwatch. Nah, metode onStop dipanggil ketika kembali lagi ke aplikasi stopwatch. Di sini kan ketika kita keluar atau kita masuk di tampilan home screen dengan tidak memberhentikan aplikasi, nah di sini aplikasi stopwatch akan berhenti menghitung waktunya. Kemudian ketika kembali ke aplikasi stopwatch, maka stopwatch akan mulai ke waktu yang kita berhenti sebelumnya. Nah, di sini metode yang start dipanggil proses berjalan, running disetel ke true, dan jumlah detik mulai bertambah lagi. Di sini kita jalankan aplikasi kita ketika kita sudah tambahkan metode-metode ini. Kita ulang jalankan. Nah, di sini masih error untuk baris 23. Sini kurang titik koma. Lalu kita jalankan. Nah, ini ketika kita mulai menjalankan stopwatch-nya, kemudian kita keluar, kita ke home screen atau ke tampilan depan dari perangkat kita, kemudian kita kembali lagi. Di sini terakhir kan dia berhenti di detik 12, maka dia akan memulai ke detik 12 itu. Artinya ketika dia berjalan di latar belakang, berarti stopwatch tersebut berhenti beroperasi. Di sini 24, 25, 26. Misalnya kita masuk ke home screen di detik ke 31, 30 tadi tuh. Seharusnya di latar belakang dia bertambah, tapi di sini kita menginginkan agar ketika dia berjalan di latar belakang, stopwatch itu berhenti beroperasi. Nah, ketika kita kembali, dia pasti mulai dari detik 30. Ini langsung 31, 32. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini muncul pertanyaan-pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, dapatkah user menggunakan metode onRestart alih-alih onStart untuk mengatur stopwatch untuk berjalan lagi? Nah, jawabannya, metode onRestart digunakan ketika hanya menginginkan kodenya saja dijalankan ketika aplikasi terlihat setelah sebelumnya tidak terlihat. Nah, itu tidak berjalan ketika activity tidak terlihat untuk pertama kalinya. Dan dalam kasus ini,
aplikasi masih berfungsi saat kita memutar perangkat. Coba di sini kita putar perangkatnya. Kita lihat apa yang terjadi. Dan di sini masih tetap melanjutkannya. Lalu sini pertanyaan kedua, mengapa hal itu harus membuat perubahan? Jawabannya, saat kita memutar perangkat, activity di destroy, terhilangkan, dan yang baru dibuat sebagai gantinya. Jika kita memasukkan kode untuk menyetel stopwatch berjalan kembali menggunakan metode on restart dan bukan on start, maka stopwatch tidak akan berjalan saat activity dibuat ulang. Nah, metode on start dipanggil saat dalam kedua situasi. Nah, bagaimana jika suatu aplikasi hanya terlihat sebagian? Nah, jika suatu activity terlihat namun tidak memiliki fokus, activity tersebut akan dijeda. Hal ini dapat terjadi karena aktiviti lain muncul di atas aktiviti yang tidak berukuran penuh atau transparan. Aktiviti mempunyai fokus, namun aktiviti di bawah masih terlihat, oleh karena itu dijeda. Aktiviti stopwatch masih terlihat, namun sebagian tertutup dan tidak memiliki fokus. Jika ini terjadi, maka stopwatch akan berhenti sejenak. Suatu aktiviti berstatus dijeda jika kehilangan fokus, namun masih terlihat oleh pengguna. Aktiviti tersebut masih hidup dan menyimpan semua informasi. Nah, ini adalah sebuah aktiviti dari aplikasi lain yang muncul di atas dari stopwatch, maksudnya notifikasi panggilan. Ada dua metode siklus hidup yang dapat menangani aktiviti dijeda dan ketika aktiviti memulai kembali, yakni metode on pause dan on resume. Di sini metode on pause dipanggil ketika aktiviti terlihat namun aktiviti lain memiliki fokus. On resume dipanggil segera sebelum aktiviti akan mulai berinteraksi kembali dengan pengguna. Jika kamu memerlukan aplikasi untuk bereaksi ketika aktiviti dijeda, Anda perlu menerapkan metode yang keduanya tadi. Nah, di sini untuk activity life cycle-nya, untuk siklus hidupnya aktiviti tersebut seperti berikut. Ketika dia lifetime-nya itu ada di layar depan. Di sini pertama, activity diluncurkan, di launch, kemudian metode on create dan on start dijalankan. Pada titik ini, activity terlihat namun tidak memiliki fokus. Kedua, masuk di on resume. Ketika metode on resume dijalankan, kemudian ini dipanggil ketika activity akan dipindahkan ke latar depan. Nah, setelah metode on resume dijalankan, kemudian activity memiliki fokus dan pengguna dapat berinteraksi dengannya. Ketiga, metode on pause berjalan ketika activity berada di foreground atau layar depan. Setelah metode on pause dijalankan, activity masih terlihat, tetapi tidak memiliki fokus. Yang keempat ini nih. Kemudian masuk ke yang kelima, on stop. Jika activity tidak lagi terlihat oleh pengguna, metode on stop dipanggil. Setelah metode on stop dipanggil, maka activity tidak lagi terlihat. Artinya ketika dia pindah ke latar belakang, maka activity lagi tidak terlihat. Nah, kemudian keenam, dia kembali merestart. Jika activity kembali terlihat oleh pengguna, metode on restart akan dipanggil dan diikuti oleh on start dan on resume. Artinya ketika kita kembali lagi ke aplikasi stopwatch, maka stopwatch kita akan mulai berjalan kembali ke menit atau detik terakhir yang terlihat. Nah, terakhir di sini ketika aplikasi tersebut hilang.
Saat activity berpindah dari saat activity berpindah dari running ke destroy, metode onStop dan onPause dipanggil sebelum activity dihilangkan. Nah, di sini sebelumnya kita telah membicarakan tentang bagaimana activity dihilangkan dan activity baru dibuat saat pengguna memutar perangkat. Pertanyaan yang bagus. Nah, untuk itu kita lihat lebih detail sebelum kembali ke aplikasi stopwatch. Activity asli melewati semua metode life cycle-nya, mulai dari onCreate ke onDestroy. Sebuah activity baru dapat dibuat ketika activity lain dimusnahkan. Karena activity baru ini tidak berada di latar depan, hanya metode siklus hidup onCreate dan onStart yang dipanggil. Berikut ini jika pengguna memutar perangkat saat activity tidak fokus. Pertama, untuk metode life cycle-nya seperti yang pertama, pengguna memulai aplikasinya atau meluncurkan aktivitinya. Nah, metode siklus hidup onCreate, onStart, dan onResume dipanggil. Kedua, aktiviti lain muncul di depan dari aktiviti yang dibuat menggunakan ini. Maka activity onPause dipanggil. Metode onPause dipanggil. Ketika user memutar perangkatnya, Android melihat ini sebagai perubahan konfigurasi onStop dan onDestroy. Yang metode onStop dan onDestroy dipanggil. Dan Android akan menghilangkan aktiviti tersebut dan aktiviti baru dimuat sebagai gantinya. Keempat, aktiviti terlihat tetapi tidak terlihat di layar depan. Nah, metode onCreate dan onStart dipanggil ketika aktiviti tidak terlihat namun tidak memiliki fokus. OnResume tidak dipanggil. Ini lanjutan siklusnya. Di sini activity bisa berlangsung dari onStop, onStart, dari onStart ke onStop dan melewati onPause dan onResume. Jika kita memiliki aktiviti lain yang terlihat namun tidak pernah berada di latar depan dan tidak pernah memiliki fokus, metode onPause dan onResume tidak akan pernah dipanggil. Metode onResume dipanggil ketika aktiviti muncul di latar depan dan memiliki fokus. Jika aktiviti hanya terlihat di latar belakang aktiviti lain, metode onResume tidak dipanggil. Demikian pula untuk onPause. Metode onPause dipanggil hanya ketika aktiviti tidak lagi ada di layar depan. Jika aktiviti tidak pernah ada di layar depan, metode ini tidak akan dipanggil. Nah, untuk yang ini, jika suatu aktiviti berhenti atau di-destroy atau dimusnahkan atau dihilangkan sebelum aktiviti tersebut muncul di layar depan, metode onStart akan diikuti oleh metode onStop, onResume, dan onPause yang akan dilewatinya. Nah, di sini hentikan stopwatch ketika aplikasi dijeda. Nah, di sini untuk menghentikan stopwatch ketika aplikasi dijeda, di sini kita tambahkan metode onStop dengan variabel seperti ini dari superkelas variabel wasRunning sama dengan running sama dengan false. Nah, untuk metode onStartnya seperti ini. Nah, mari kita buat aplikasi yang itu. Nah, di sini kita ingin aplikasi berhenti saat aplikasi dijeda dan memulainya lagi ketika aplikasi dilanjutkan. Dengan kata lain, di sini kita ingin perilakunya sama seperti saat activity di stop atau di start, dihentikan atau dimulai. Artinya, daripada mengulang kode yang sudah kita miliki dalam beberapa metode, di sini kita bisa menggunakan suatu metode saat activity dijeda atau dihentikan.
dan metode lain dari activity saat activity dilanjutkan atau dimulai. Kemudian lanjut di sini kita masuk di implementasi metode on pause dan on resume. Saat activity dilanjutkan, metode siklus hidup on resume akan dipanggil. Jika activity dimulai, on resume activity tersebut dipanggil setelah memanggil on start. Metode on resume dipanggil terlepas dari apakah activity dilanjutkan atau dimulai. Yang berarti, jika kita memindahkan kode on start ke on resume, aplikasi kita akan berperilaku sama terlepas dari activity dilanjutkan atau dimulai. Ini berarti kita dapat menghapus on start dan menggantinya menjadi on resume. Nah, di sini kita ganti metode on start menjadi metode on resume. Sini on start kita ganti on resume. Sini juga on resume. Nah, setelah kita ganti lanjut. Nah, di sini kita dapat melakukan aktiviti serupa ketika activity di stop atau di pause, di jeda. Saat activity di jeda, metode life cycle on pause akan dipanggil. Jika activity dihentikan, metode on pause activity akan dipanggil sebelum memanggil metode on stop. Metode on pause dipanggil terlepas dari apakah activity di jeda atau terlepas dari activity di jeda atau dihentikan. Yang berarti kita dapat memindahkan on stop menjadi on pause. Sini kita ganti metode on stop menjadi on pause. On stop menjadi on pause. On pause. Nah, setelah itu, setelah diupdate, nah di sini dikatakan bahwa di sini private integer second. Di sini kita gunakan second running dan was running untuk mencatat jumlah detik yang berlalu dan apakah stopwatch sedang berjalan sebelum activity dijeda. Nah, untuk yang ini kita mengambil status terakhir jika activity di destroy atau dihilangkan dan dibuat ulang. Untuk metode save instant state di sini menyimpan keadaan stopwatch jika hendak dihilangkan. Sini tadi disuruh hapus on stop dan on start diganti dengan on pause dan on resume. Nah, di sini jika activity dijeda, maka stopwatch akan berhenti. Nah, jika activity dilanjutkan, maka stopwatch akan memulai kembali jika activity tersebut sudah dijalankan sebelumnya. Nah, di sini ada view dipanggil ketika kita mengklik button start. Kemudian di sini ini kan ketika dipanggil button start. Kemudian di sini on click. Sini kita tulis public void on click start sama dengan true. Sini kita tambahkan public void on click start. Nah, di sini sudah ada public void on click start preview running through. Di sini nama metodenya di sini start. Kita ambil dari yang ini. Untuk start, saya di sini tulis kode saya tulis dengan start, untuk stop dengan stop, dan untuk reset. Sedangkan yang di buku ditulis dia menggunakan on click start, on click stop, dan on click reset. Dan kemudian ini on click reset atau reset di kode kita. Di sini dipanggil ketika tombol reset diklik.
Nah, kemudian private void runtimer yang ini artinya runtimer menggunakan handler untuk menambah detik dan memperbarui tampilan teks. Apa yang terjadi ketika aplikasi di-run? Pertama, saat pengguna memulai aplikasi dan mengklik tombol start untuk mengatur stopwatch agar mulai, metode runtimer akan mulai dan menambah jumlah detik yang ditampilkan di time view. Kemudian, ketika aplikasi lain muncul di tampilan depan dari perangkat kita, sehingga stopwatch terlihat sebagian. Nah, ketika stopwatch kembali ke latar depan, onResume dipanggil, proses berjalan disetel ke true, dan jumlah detik mulai bertambah lagi. Setelah kita update tadi, kemudian kita jalankan. Jadi kita klik tombol start atau mulai. Di sini kan ketika hanya terlihat sebagian tadi, ketika ada notifikasi telepon, nanti aplikasi yang ini akan berhenti, stopwatch-nya akan berhenti menghitung waktunya. Karena ada aplikasi lain yang muncul yang mengambil fokus dari stopwatch. Di sini ketika kita telepon perangkat kita, di sini tapi tidak bisa. Jadi mungkin begitu. Nah, kemudian di sini BD activity. Di sebelah kanan ini terlihat beberapa kode activity. Nah, tugas kita adalah bermain seolah-olah kita adalah activity dan mengaktifkan kode mana yang akan dijalankan setiap situasi dari di bawah ini. Kita akan memberi label pada kode yang ingin kita pertimbangkan dan kita telah melakukan yang pertama. Sini kita sudah buat tadi. Nah, di sini ada panduan praktis dari metode life cycle. Di sini metode onCreate. Kapan metode onCreate dipanggil? Nah, metode onCreate dipanggil ketika activity pertama kali dibuat menggunakan pengaturan status normal yang seperti membuat tampilan. Dan ini juga memberi bundle yang berisi status activity disimpan sebelumnya. Nah, metode selanjutnya dia menggunakan metode onStart. Kemudian ada metode onRestart. Kapan digunakan? Digunakan ketika activity dihentikan, tetapi sesaat sebelum activity dimulai lagi. Nah, untuk metode selanjutnya onStart. OnStart dipanggil ketika activity mulai terlihat, diikuti dengan onResume jika activity berada di latar depan, dan onStop jika activity tidak terlihat. Kemudian onResume digunakan ketika aplikasi berada di tampilan latar depan dari perangkat. Kemudian onPause digunakan saat activity tidak lagi berada di latar depan karena activity lain yang dilanjutkan. Activity berikutnya tidak dilanjutkan sehingga metode ini selesai. Diikuti dengan onResume jika activity kembali ke latar depan atau onStop jika activity menjadi tidak terlihat. Kemudian onStop. OnStop digunakan ketika activity tidak lagi terlihat. Hal ini dapat terjadi karena activity yang lain menutupinya atau karena activity ini sedang dihilangkan. Diikuti dengan onRestart jika activity terlihat kembali atau onDestroy jika activity dihilangkan atau dimusnahkan. OnDestroy. OnDestroy digunakan ketika activity akan dimusnahkan atau akan dihilangkan karena activity sudah selesai. Ini itu saja penjelasan dari bab 4. Terima kasih.